Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Purwandari dari kelas PAI 1F akan menjelaskan terkait soal UAS mata kuliah pendekatan dan metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Salis Irfan Fuadi MPD. Untuk soal yang pertama, yaitu mengapa Anda perlu belajar metodologi studi Islam? Karena dengan mempelajari pendekatan metodologi studi Islam itu akan membuka ruang lingkup berpikir yang kritis, sehingga dengan adanya ajaran agama Islam yang klasik, kita tidak dengan mudah menganggap ajaran yang sepele. Karena hal ini sudah mendapatkan pujian paradoksal di dunia Islam. Karena salah satu penyebab kegagalan umat Islam pada saat ini itu merupakan keberhasilan orang-orang terdahulu. Kemudian soal yang nomor 2, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Al-Quran ada perbedaan Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Jelaskan makna masing-masing. Yang pertama, Al-Bashar. Al-Bashar secara etimologi itu berarti kepala, kulit, wajah, atau bagian tubuh yang dimana menjadi tempat bertumbuhnya kulit atau tempat bertumbuhnya rambut. Nah, secara biologisnya itu menunjukkan bahwa yang mendominasi manusia itu ada pada kulitnya. Kemudian yang kedua, Al-Insan. Nah, Al-Insan itu dalam Al-Quran berarti manusia dengan seluruh totalitasnya, baik jiwa maupun raganya. Namun secara etimologinya itu berarti lemah lembut, pelupa, dan juga tampak. Kemudian yang ketiga itu Anas. Anas berarti manusia secara luas, bukan hanya sekedar individu. Dalam konteks sosiologis, Anas itu berarti rakyat umum tanpa memandang status sosial. Soal yang ketiga, mengapa hanya manusia yang memiliki kesempatan untuk mendapat predikat khalifatullah? Jelaskan. Karena manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Manusia itu memiliki akal, pikiran, dan kekuatan sehingga mampu mendapatkan predikat khalifatullah fil ard sebagai pemimpin di bumi. Kemudian soal yang keempat, menurut sudut pandang Anda, agama hasil dari kebudayaan atau sebaliknya? Jelaskan. Nah, menurut pendapat saya, pertanyaan ini tidak bisa disamakan dengan mana terlebih dahulu agama hasil dari kebudayaan atau kebudayaan hasil dari agama. Seperti ibarat ayam dan telur itu duluan. Pasti jawabannya adalah kebudayaan. Kebudayaan terlebih dahulu daripada agama. Pendapat ini memiliki bukti bahwa banyak sekali masyarakat yang belum beragama namun mereka itu memiliki kebudayaan. Soal yang kelima, dalam perkembangan budaya ada istilah akulturasi dan asimilasi. Jelaskan pengertian akulturasi dan asimilasi dan berikan contohnya. Jadi yang pertama, akulturasi. Akulturasi itu merupakan proses sosial yang timbul dalam suatu masyarakat dengan budaya tertentu kemudian dihadapkan dengan budaya asing. Contohnya, Masjid Sunan di Kudus itu merupakan bentuk akulturasi Hindu-Islam di Jawa. Kemudian makam Fathahillah di Jakarta itu merupakan bentuk akulturasi bangsa Eropa. Kemudian perwayangan yang berada di Jawa maupun daerah sekitarnya itu merupakan bentuk akulturasi Hindu-Buddha. Kemudian asimilasi. Asimilasi merupakan pembauran suatu budaya dengan hilangnya budaya yang asli dan membentuk budaya yang baru. Contohnya, banyaknya masjid yang bercorak Tionghoa di Indonesia itu merupakan pengaruh Tionghoa di Indonesia. Kemudian makam-makam banyak yang bertulisan Arab. Kemudian yang ketiga, budaya wanita Arab itu memakai menutup aurat, itu kemudian di Indonesia dipadukan dengan memakai kebaya. Soal yang nomor 6 yaitu dalam memahami Al-Quran, setidaknya pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi harus kita kuasai. Jelaskan yang dimaksud pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi, berikan contohnya. Yang pertama, konteks. Konteks itu merupakan suatu kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang membahas tentang Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran secara gramatikal dan tekstual. Contohnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikannya. Kemudian kalau konteks itu suatu peristiwa yang menyertai teks. Contohnya
menafsirkan Al-Quran yang problemnya itu belum pernah dialami oleh umat Islam. Kemudian kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu pemahaman yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan latar belakang sosiologi dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran itu berlangsung. Contohnya, tafsir Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab pada bulan Juni 1999 di Kairo itu belum terwakili sebagai problem yang dihadapi oleh umat Islam. Soal nomor 7, saat ini di Indonesia, pemaknaan radikalisme masih menjadi perdebatan sebagaimana menurut pendapat Anda tentang radikalisme khususnya di Indonesia. Menurut pendapat saya, radikalisme adalah suatu aliran yang ingin melakukan perubahan dengan melalui cara kekerasan. Orang-orang biasanya melakukan sikap anti-demokrasi. Pemerintah Indonesia paham radikalisme sudah ditentang oleh masyarakat dan diberantas oleh pemerintah. Target utamanya pemerintah adalah orang-orang yang ingin menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara khalifah. Contoh nyata radikalisme itu yang ada di kasus bom Bali. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 8, isu HAM, gender, dan pluralisme di Indonesia itu juga menjadi isu yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Menurut pendapat saya, isu hangat yang sedang diperbincangkan itu memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sehingga masalah tersebut itu bisa menyebarluas di Indonesia. Faktor eksternal dari permasalahan tersebut yaitu adanya budaya dan ideologi dari luar, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memegang teguh ideologi bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila, karena moral dan karakter bangsa Indonesia itu terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua itu faktor internal. Faktor internal itu sangat berkaitan dengan faktor eksternal karena asal muasalnya itu dari luar. Jadi masyarakat Indonesia itu harus paham bahwa pelanggaran HAM, gender, dan pluralisme itu tidaklah dibenarkan dalam kehidupan agama, berbangsa, dan bernegara, khususnya di negara Indonesia. Tindakan seperti ini itu tidak main-main, melainkan untuk merusak pola pikir masyarakat dan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Jadi selama masyarakat itu masih memegang teguh ideologi bangsa dan memiliki keyakinan masing-masing, keyakinan agama masing-masing, maka isu dan praktik mengenai masalah tersebut itu tidak akan terjadi dan tidak akan dihiraukan lagi. Baik, itu tadi penjelasan soal UAS, mata kuliah, pendekatan dan metodologi studi Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.